Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai uji regresi moderasi. Untuk anggota kelompok tersendiri, yang pertama ada saya sendiri, Sofia Anifa, dengan NIM akhir 091. Selanjutnya, Saya Bagas Aditya Putra dengan NIM 246. Saya Dinda Wirabola dengan NIM akhir 409. selanjutnya itu pemaparan materi. Yang pertama ada dalam uji regresi moderasi ada 3 cara. Yang pertama ada uji interaksi yang akan saya paparkan. Uji interaksi tersendiri merupakan aplikasi dari regresi linear berganda, di mana dalam persamaannya itu mengandung unsur interaksi perkalian 2 atau lebih variabel independen. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ini ada X1 sebagai CED, X2 proper, M sebagai size, dan Y sebagai toa. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah X1 itu berpengaruh terhadap Y? Yang kedua, apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Yang ketiga, apakah X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y? Yang keempat, apakah variabel M memoderasi pengaruh X1 terhadap Y? Dan yang terakhir, apakah variabel M memoderasi pengaruh X1 terhadap Y? Nah, untuk langkah analisis tersendiri, yang pertama itu melakukan regresi berganda X1, X2 terhadap Y. Yang kedua, melakukan regresi moderasi tahap 1, X1, M terhadap Y. Dan melakukan regresi moderasi tahap 2, X2, M terhadap Y. Ini juga saya melakukan 2 tahapan. Ini ada 2 tahapan. Ini juga ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tahap pertama ini hipotesisnya jika persamaan 2 dan persamaan 3 ini tidak berbeda secara signifikan, atau B3 ini sama dengan 0, berarti tidak signifikan. Dan B2 ini tidak sama dengan 0, yang artinya dia signifikan. Maka M ini kan merupakan variabel moderator. Yang kedua, jika persamaan 1 dan 2 itu tidak berbeda, tetapi berbeda dengan persamaan 3, B2 sama dengan 0 tidak signifikan, B3 tidak sama dengan 0 yang berarti signifikan, maka M adalah variabel moderator. Yang ketiga, jika persamaan 1, 2, dan 3 ini semuanya signifikan, B2 tidak sama dengan 0 yang artinya dia signifikan, B3 tidak sama dengan 0 yang artinya dia signifikan, maka M adalah variabel moderasi. Untuk tahap yang kedua, jika persamaan 2 dan 3-nya ini tidak berbeda secara signifikan, atau B3 sama dengan 0 tidak signifikan, dan B2 tidak sama dengan 0 signifikan, maka M bukan merupakan variabel moderator. Yang kedua, jika persamaan 1, 2 tidak berbeda, tetapi berbeda dengan persamaan 3, B2 sama dengan 0 tidak signifikan, B3 tidak sama dengan 0 signifikan, maka M adalah variabel moderator. Yang ketiga, jika persamaan 1, 2, dan 3 ini semuanya signifikan, B2 tidak sama dengan 0 yang artinya dia signifikan,
B3 tidak sama dengan 0, yang artinya dia signifikan juga, maka M merupakan variabel moderator. Untuk selanjutnya langsung saja ke SPX. Ini di variabel view langsung saja kita masukin pertama ada variabel X1, 1, 2, M, dan G. Untuk tabel adalah ED, tabel X2-nya adalah M-nya adalah size, dan row Y-nya adalah row. Lanjut ke data view. Kita masukin datanya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mengetahui interaksi antara X1 dengan M atau X1 dikalikan dengan M. Caranya itu kita transform compute variable Nah, di target variable ini kita tuliskan X1 M. Untuk di numeric expression-nya ini, karena kita akan mencari interaksi antara X1 dengan M, maka kita pindahkan X1-nya sini dikalikan dengan ini sudah ada hasilnya X1 dikalikan dengan M. Selanjutnya kita akan melihat interaksi antara X2 dengan M. Caranya masih sama, transform compute variable. Untuk target variabelnya ini kita ganti X2. Untuk numeric expression-nya juga kita pindahkan X2 kalikan dengan M. Ada hasilnya. Selanjutnya, langsung saja kita klik analyze. Selanjutnya kita akan menguji regresi berganda X1, X2 terhadap Y. Ini kita akan menguji analyze regression linear. Untuk ininya variabel Y, untuk variabel independennya itu
X1 dan X2. Nah, ini kita lihat tabel ANOVA dan tabel koefisien. Setelah menguji pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y, di sini kita lihat di tabel ANOVA dan koefisien. Di CED ini nilai signifikansinya 0,528, yang artinya CED ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, karena nilai signifikansinya ini lebih besar dibandingkan 0,05. Sedangkan proper juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA karena nilai signifikansinya ini lebih besar dibandingkan 0,05. Selanjutnya ini ada di tabel ANOVA, ini nilai signifikansinya ini ada di 0,680, yang artinya CED dan proper juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA karena nilai signifikansinya ini lebih dari 0,680. Selanjutnya, kita akan menguji regresi moderasi tahap yang pertama, yaitu melihat pengaruh dari M terhadap Y dan pengaruh interaksi M dengan X1. Caranya masih sama, yang pertama analyze, regression, linear, masih sama, ini kita proper kita keluarkan kan size atau M. Ini sudah ada hasilnya. Untuk selanjutnya kita analyze lagi regression, linear. Ini masih tetap sama, cuma ditambahkan dengan X1, interaksi X1 dan M. Klik OK. Ini hasilnya. Kita lihat di koefisien. Koefisien pertama ini nilai signifikansinya 0,000, yang artinya ini pengaruh M ini terhadap Y atau ROA ini dia tidak signifikan. Dan koefisien yang kedua ini hasil M dikalikan dengan X1. Nilai signifikansinya, ini M, nilai signifikansinya 0,00, artinya dia lebih kecil dibandingkan 0,05, artinya dia signifikan. Dan koefisien kedua ini X1M, ini nilai signifikansinya 0,254, artinya dia lebih besar dibandingkan 0,05, ini dia tidak signifikan. Maka M ini merupakan bukan variabel moderasi. Untuk selanjutnya, tahap kedua, uji regresi. Caranya masih sama. Analyze, regression, unit. Ini untuk dependennya masih tetap Y di sini. Untuk
independennya ini kita keluar. Untuk uji regresi moderasi tahap 2 ini proper. Selanjutnya size dan X2M. Nah, di sini sudah tertera ya, sudah di copy. Kita dilihat. Ini koefisien pertama dan koefisien kedua. Untuk M-nya sendiri di sini bisa dilihat untuk nilai signifikansinya ini ada di 0,000, yang artinya dia lebih kecil dibandingkan 0,05. Ya, dia eh, berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Dan ini X2M-nya ini 0, nilai signifikansinya ini 0,201. Artinya dia lebih besar dibandingkan 0,05. Ini dia berpengaruh eh, tidak signifikan. Artinya M di sini bukan variabel moderat. Jadi kesimpulannya, eh, size itu atau M tidak memoderasi antara CED dan proper. Size juga atau variabel M ini tidak memoderasi antara, sorry, jadi kesimpulannya itu size atau M tidak memoderasi CED terhadap ROA atau Y. Dan size juga atau variabel M ini juga tidak memoderasi antara X2 atau proper terhadap Y. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Dinda. Baik, saya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji selisih nilai mutlak. Uji selisih nilai mutlak ini dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara dua variabel. Nah, jika selisih nilai mutlaknya ini positif, maka variabel tersebut memoderasi antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Nah, di sini kita langsung saja ke SPSS-nya. Baik, baik, baik saya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji selisih nilai mutlak. Nah, uji selisih nilai mutlak ini dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi antara dua variabel. Jika selisih nilai mutlak dari variabel itu positif, maka variabel itu memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Jadi di sini kita ada kasus yaitu mencari pengaruh X1 terhadap Y, terus pengaruh S2 terhadap Y, kemudian apakah M memoderasi hubungan antara X1 dan Y, lalu apakah M memoderasi hubungan antara X1 dan Y. Jadi di sini kita langsung saja ke SPSS. Bentar. Share screen. Nah. Oke, jadi di sini karena kita di sini udah ada datanya yaitu ini. Jadi kita bisa langsung import data. Di sini sebelumnya karena disclaimer karena SPSS saya agak susah untuk menginput data secara manual. Nah, jadi kita lakukan dengan export data, import data maksudnya.
Lalu kita ini, terus kita open. Terus oke. Wait. Nah, di sini karena masih berantakan, kita ke variable view dulu. Ini namanya kita ganti pakai X1, X2, ininya M, ininya Y. Kemudian di sini X1 itu CED, X2 itu proper, lalu M-nya itu size, kemudian Y itu RA. Nah, di sini kita buat width-nya 8. Oh, sorry, ini desimalnya. Desimalnya 2, lalu width-nya 8. Di sini 2, di sini 8. Sorry, di sini 8, desimalnya 2, di sini 2, ini 2, ini width-nya 8, ini width-nya 8. Kemudian di sini kolomnya kita ganti di 8 semua. Lalu di measure-nya kita ganti jadi scale semua, udah. Terus kita ke data view. Nah, untuk nyari pengaruhnya ini, awalnya kita ke analyze dulu, lalu ke descriptive statistics, lalu kita pilih descriptive. Nah, di sini di kolom variabel ini kita masukin X1 CED ini sama M size. Lalu centang di save standardize, lalu kita klik OK. Bentar, ini ada output ini, deskriptif ini. Terus kita balik lagi ke ini SPSS-nya. Udah dapat ZX1 sama ZM. Nah, kemudian kita ke analyze lagi untuk S2. Lalu ke deskriptif statistik, lalu deskriptif. Nah, di sini kita reset dulu. Kita masukkan X2-nya ini, proper ini, sama M-nya size ini. Terus kita klik lagi save standardize, lalu kita OK. Nah, nanti kita dapat output ini. Yang bawah ini. Nah, kita ke SPSS lagi. Ini sudah dapat ZX2 sama Z01. Lalu setelah itu, kita klik transform. Lalu compute variable. Di sini target variabelnya kita isi pakai X1 underscore M. Nah, X1 underscore M, terus numeriknya kita isi pakai, kita ke all dulu, kemudian kita pilih ABS, terus di sini kita isi pakai ZX1, ini Z-score CED, dikurangin sama Z-score size, atau ZM ini. Terus, oke. Nah, nanti kita dapat output ini. Lalu kita ke SPS lagi. Nah, ini kita udah dapat X1 underscore M. Kemudian kita ulangi lagi ke transform, lalu compute variable. Lalu di sini target variabelnya di X1 kita ganti jadi X2 underscore M. Lalu di numeriknya kita ganti pakai ZX2
yang z-score proper ini dikurangin sama z-score size, z-score M size. Nah, udah kita oke. Terus kita di outputnya nanti jadi tutup aja sama kayak tadi. Lalu ini sudah dapat X2 underscore M. Ada kolom baru yaitu X2 underscore M. Nah, selanjutnya untuk dapat output si koefisiennya, nanti kita ke analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita ke linear. Nah, nanti di variabel dependennya ini kita masukin Y, yaitu RO. Lalu di independennya, variabel independen kita masukin ZX1 ini, z-score CED, terus z-score size, terus X1 underscore M. Oke. Lalu kita oke. Nah, kita akan dapat output ini. Kita udah dapat koefisien ini. Lalu kita ke SPSS lagi. Kita ulangin lagi kayak tadi. Analyze lagi. Lalu ke regression. Kemudian linear. Nah, ini kita di variabel dependennya tetap Y. Terus di independennya kita ganti semua. Kita masukin yang ZX2 ini. Terus ini z-score M size ini. Sama X2 underscore M. Lalu oke. Terus kita bakal dapat output yang kedua ini. Ini output yang kedua. Itu untuk X2-nya. Ini yang pertama. Nah, dari analisis ini kita bisa dapat diketahui bahwa di output yang pertama ini, dari output koefisiennya kita peroleh koefisien variabel CED sebesar 0,829 dengan nilai signifikan 0,161, yang mana itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel CED ini dia tidak berpengaruh terhadap ROA. Jadi X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk si variabel size ini dia dapat nilai koefisiennya sebesar minus 1,079 dengan signifikan 0,061, yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Nah, dengan arah koefisien negatif, maka dia dapat disimpulkan bahwa variabel size ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Terus, maka dari moderasi ini, dia nilainya 0,838 dengan signifikan 0,290, itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel size ini tidak memoderasi hubungan antara CED sama ROA. Atau dapat dikatakan variabel size ini bukan variabel moderasi. Nah, terus yang output kedua ini kita dapat bahwa koefisien variabel proper ini 1,179 dengan signifikan 0,032. Jadi dia lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel proper ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi X2 ini berpengaruh signifikan terhadap Y.
Terus di variabel size dia dapat minus 0,871 dengan signifikan 0,104. Nah, jadi dia tuh ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ini dia dengan arah koefisien negatif, maka variabel size ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Terus dari moderasi ini kita dapat nilai 0,908 dengan signifikan 0,206. Itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel size ini tidak memoderasi hubungan antara proper dengan ROA. Nah, jadi dari analisis yang sudah kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa CED tidak berpengaruh terhadap ROA dan variabel size ini tidak berpengaruh terhadap kita ulangi. Dari analisis ini kita dapatkan bahwa variabel CED ini tidak berpengaruh terhadap ROA dan variabel size ini berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Lalu si variabel size ini tidak memoderasi hubungan antara CED dan ROA. Dan yang output kedua ini kita dapat simpulkan bahwa variabel proper dia berpengaruh signifikan terhadap ROA dan variabel size berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Terus si variabel size ini tidak memoderasi hubungan antara proper dan ROA. Maka dari dua output ini dapat simpulkan bahwa variabel size ini sama-sama tidak memoderasi hubungan antara CED dan ROA dan tidak memoderasi hubungan antara proper dan ROA. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai metode yang terakhir, yaitu uji residual. Uji residual sendiri itu adalah uji yang dilakukan untuk menguji pengaruh deviasi atau penyimpangan dari suatu model yang fokusnya adalah ketidakcocokan atau of fit yang dihasilkan dari deviasi hubungan antar variabel independen. Di sini langsung saja kita menampilkan data yang akan aku belum ada akses share screen. Maaf. Ya, baiklah, di sini saya akan memaparkan metode yang terakhir, yaitu metode uji residual. Di sini uji residual adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh deviasi atau penyimpangan dari suatu model yang fokusnya adalah ketidakcocokan atau lack of fit yang dihasilkan dari deviasi hubungan antar variabel independen. Nah, di sini saya akan menguji uji residual dari CED, ROA, size, dan proper. Langsung saja kita menuju ke SPSS-nya langsung biar lebih mudah. Ya. Yang pertama adalah kita harus mengisi terlebih dahulu data view-nya. Di sini namanya kita buat saja X1, X2, Y, Z. Labelnya kita buat yang pertama adalah CED, yang kedua yang X2 kita buat proper, Y-nya kita buat ROA, dan yang Z-nya adalah jangan lupa diubah measure-nya ke scale.
Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke data view-nya. Sini sudah terlihat X1, X2, Y, dan Z. Kita masukkan terlebih dahulu X1 dan X2-nya. Sini saya mengambil dari Excel atau data yang sudah kita kumpulkan. Di sini kita desimalnya buat 2 saja. Yang selanjutnya adalah kita masukkan Y dan Z. Di sini sudah kita masukkan yaitu variabel yaitu komponennya X1, X2, Y, dan Z. Di sini kita harus menghitung terlebih dahulu ini regresinya seperti apa. Yaitu caranya adalah kita menuju ke menu analyze. Yang pertama adalah regresi, kemudian linear. Di sini kita masukkan size-nya ke dependent dan coba terlebih dahulu ke X1. Apakah size ini mempengaruhi TED atau tidak. Yang selanjutnya adalah save. Ini jangan lupa dicentang understand as continue. Jika sudah, kita klik oke. Ini kita abaikan saja. Sini kita sudah ketemu regresi yang pertama. Nah, karena ini angkanya ada yang minus, ada yang plus, nah kita absolutkan terlebih dahulu agar lebih pas datanya. Caranya itu ke menu transform, compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita kasih nama aja absolute resistance. Sini functional groupnya kita pilih all dan kita functional and special variabelnya kita pilih X dan kita naikkan. Sini ada tanda tanya di sini kita masukkan ke yang tadi resisten yang belum absolut. Masukkan, jika sudah kita oke saja. Ketemu absolute resisten yang pertama. Nah, di sini kan kita memiliki dua variabel bebas atau independennya ada dua. Oleh karena itu kita buat AB resistennya itu juga ada dua, yaitu apakah kita akan mencari nih apakah Y ini dapat mempengaruhi X, apakah Y ini dapat mempengaruhi X1 ataupun Y ini mempengaruhi X2 terhadap outputnya nanti yaitu Z. Ya, yang kedua adalah kita sama caranya yaitu regresi linear. Ini kita reset terlebih dahulu, size-nya masuk ke dependent, dan independennya kita masukkan ke yang X2 ya. Jangan lupa di understand terlebih dahulu sebelum di OK. Continue. Yang kedua adalah ini resistennya sudah kelihatan, tapi masih ada minus plusnya. Karena itu kita absolutkan terlebih dahulu, caranya transform, compute variable, kita reset terlebih dahulu. Caranya sama, karena tadi yang pertama udah kita kasih nama AB resisten, yang kedua kita kasih nama AB resisten kedua.
Caranya sama, fungsional group all, ABS naikkan, dan regresi yang belum absolut, tapi yang kedua. Selanjutnya kita oke. Ini sudah ketemu nih kita regresi atau absolute resisten yang pertama dan absolute resisten yang kedua. Nah, setelah kita udah mendapatkan ABRS1 dan ABRS2, baru nih kita bisa menganalisis residualnya. Caranya adalah kita ke analyze, regression, dan ke linear. Nah, kita riset terlebih dahulu. Nah, uniknya nih pada uji regresi ini, uji residual ini, dependennya ini yang harusnya diisi oleh Y, kita balikkan nih, malah Y-nya itu masuk ke independen. Nah, dependennya kita masukkan ke AB resisten yang sama. Nah, kita udah sini, nah di sini tidak perlu lagi ya mengganti save-nya ini, kita langsung pencet saja. Ini data yang pertama kita sudah dapatkan, yang kedua kita cari lagi. Kita ke analyze, regression, ke linear. Kita riset lagi, independennya kita masukkan ROA, dan independennya kita masukkan AB resisten yang kedua, klik OK. Sekarang kita fokus ke outputnya. Kita fokus ke output yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita fokusnya ke koefisien di sini. Dan kalau di uji regresi ini, uji residual ini yang kita fokuskan adalah tingkat apakah uji regresi ini bernilai positif atau tidak, dan tingkat signifikansinya ini lebih dari 0,05 atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu koefisien dari ROA terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat nih angkanya itu 0,007. Nah, yang berarti itu bernilai positif. Nah, di sini syarat pertama untuk menjadi uji residual ini terpenuhi. Nah, namun yang kedua kita harus lihat terlebih dahulu, lihat lagi nih tingkat signifikannya. Apakah dia melebihi 0,05 atau tidak? Nah, di sini kita lihat signifikansinya ini 0,517 yang berarti dia itu melebihi 0,05. Nah, kalau lebih dari 0,05 artinya itu dia itu tidak signifikan. Nah, di sini syarat untuk uji residual ini tidak terpenuhi ya, hanya terpenuhi satu saja. Nah, yang berarti kesimpulannya adalah di sini size tidak memoderasi hubungan antara TED dan ROA, atau size bukan merupakan variabel moderasi. Nah, itu yang output pertama. Yang kedua adalah kita melihat hubungan antara proper, ROA, dan size. Kita lihat lagi nih, ROA-nya terlebih dahulu. Di sini ROA-nya ini 0,009, yang berarti sama seperti tadi, nilainya positif. Nah, syarat yang pertama terpenuhi. Nah, kita lihat lagi syarat yang kedua adalah uji signifikannya. Nah, di sini uji signifikannya itu 0,430, yang berarti kan lebih dari 0,05. Nah, syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Nah, yang berarti uji residualnya ini gagal atau tidak dapat terpenuhi. Yang berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah size tidak memoderasi hubungan antara proper dengan ROA, atau bisa dibilang
size bukan merupakan variabel moderasi dari proper dan ROA. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai uji residual. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Bagas. Dan karena paparan dari kelompok kami sudah selesai, kami cukupkan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.